Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka 'ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa maddana min barakatin bihi wa adaan alaina bi asrarihi amin. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita semuanya masih diberikan kesehatan lahir dan batin oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat melaksanakan kewajiban kita bersama, yakni puasa Ramadan. Dan alhamdulillah kita semuanya juga masih diberikan kekuatan oleh Allah sehingga bisa melanjutkan aktivitas kita, yaitu pengajian kitab Bulughul Maram. Pada malam hari ini meneruskan minggu kemarin, yaitu bab tentang pergaulan suami terhadap istri, atau babu isyratin nisa, bab tentang mempergauli istri-istri. Dalam Al-Quran disebutkan, qala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Dan mempergaulilah kalian terhadap istri-istri kalian bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Dalam Al-Quran disebutkan jelas seperti itu. Ternyata dalam hadis juga banyak sekali pelajaran-pelajaran dalam bab ini yang dapat kita ambil pelajaran. Mempergauli istri bil ma'ruf itu ternyata banyak sekali hadis-hadis yang menceritakan baik pergaulan intim maupun pergaulan non intim. Yang pergaulan intim di sini juga ada etikanya, ada aturannya, seperti yang kemarin kita bahas, yaitu sebelumnya dianjurkan, diajarkan oleh Nabi berdoa terlebih dahulu, minimal bismillahi Allahumma jannibna syaiton wa jannibis syaitona ma rozaqtana. Kemudian ketika mempergauli istri atau berhubungan intim dengan istri, memang diperbolehkan dari mana saja, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum, al-ayah. Akan tetapi di dalam hadis disebutkan ada rambu-rambu, walaupun dari mana saja tetap harus pada aturannya, terminalnya harus di tempatnya, yaitu fi kubuliha, tidak boleh fi duburiha. Seperti yang kita bahas kemarin dalam hadis yang pertama, akan dilaknat orang atau suami yang mengumpuli istrinya fi duburiha. Bahkan di dalam hadis berikutnya dijelaskan Allah tidak mau melihat seorang suami yang mengumpuli istrinya fi duburiha, karena tidak pada tempatnya. Dan meletakkan sesuatu yang tidak pada tempatnya termasuk kedzaliman.
Karena dolim adalah menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Jadi walaupun dalam ayat nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum, tapi tetap harus memakai aturan sesuai dengan apa yang telah dijelaskan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kemarin dianjurkan berdoa? Karena dijelaskan di dalam hadisnya kemarin, seumpama ditakdirkan jadi pergaulan suami istri, pergaulan intim suami istri itu, insya Allah anak yang dilahirkan gangguan setan tidak berbahaya baginya abadan. Lam yadurrohu syaitanu abadan. Gangguan setan tetap ada, cuman di sini insya Allah tidak berbahaya bagi anak yang dilahirkan ketika proses pembuatannya diawali dengan berdoa terlebih dahulu. Di dalam mempergauli istri, seorang suami di luar pergaulan intim, dalam bergaul, dalam berumah tangga, seorang suami adalah pimpinan daripada rumah tangga. Pesan Nabi, suami terhadap istrinya, wastausu bin nisa'i khairon. Harus ketika memberikan nasihat, saran, harus dengan cara yang baik. Jangan pakai cara kekerasan. Karena seorang perempuan, kata Nabi, diciptakan dari tulang. Tulang itu keras. Kalau dibenturkan dengan sesuatu yang keras, kekerasan dengan kekerasan, maka akan terjadi perpecahan. Tetapi kalau dibiarkan, ya akan tetap bengkok, karena tulang di sini bukan tulang biasa tapi tulang rusuk. Maka tulang rusuk itu tulang yang bengkok. Sehingga kalau dibiarkan tidak diberi saran akan terus bengkok, tapi kalau diberi saran, dinasihati dengan kekerasan akan pecah. Maka ini pelajaran suami terhadap istri dalam bergaul, maka harus tengah-tengah, moderat. Jadi kadang ya keras, kadang juga lembut. Yang dilarang di sini kekerasan, bukan keras. Karena keras terkadang malah diharapkan oleh seorang perempuan. Bahkan kalau lembut terus, perempuan malah justru tidak senang. Karena kerasnya apa yang dimiliki suami itu justru terkadang dan memang diharap-harapkan oleh seorang perempuan. Bukan kekerasan, tapi keras sesuatunya suami itu terkadang malah diharap-harapkan oleh istri. Jadi bukan kekerasan, beda keras dengan kekerasan. Maka dari itu harus ya kadang keras, kadang lembut terus juga tidak baik, keras terus juga tidak baik, akan terjadi kekerasan. Kemudian kita lanjutkan hadis yang berikutnya. Bismillah wa qala wa an Judamah. Dan diceritakan dari Judamah binti Wahbin radhiyallahu anha. Qalat, berkata siapa Judamah, hadartu, datang siapa saya, Rasulullah, terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fi unasin, di dalam masalah kemanusiaan. Jadi suatu ketika Judamah mendatangi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahwa, sedangkan Nabi Rasul itu yaqulu, bersabda, laqad hamamtu anha anil ghilah. Sungguh telah bermaksud siapa saya anha, terhadap melarang siapa saya, anil ghilati, tentang ghilah. Al-ghilah
Saya bermaksud akan melarang al-ghilah. Al-ghilah itu apa? Nanti ada penjelasannya. Fanadhartu firrumi wa farisa. Fanadhartu maka melihat siapa saya firrumi pada orang Romawi wa farisa dan orang-orang Persia. Faidahum maka apabila mereka itu yughiluna melakukan ghilah auladahum terhadap anak-anak mereka, fala yadurru maka tidak berbahaya padzalika itu al-ghilah, itu kelakuan al-ghilah auladahum terhadap anak-anak mereka syai'an sedikit pun. Jadi al-ghilah pinginnya saya larang, kata Nabi. Akan tetapi melihat orang-orang Persia, Romawi itu tidak berbahaya terhadap anak, akhirnya ya tidak dilarang. Gila itu apa? Al-ghilah gila adalah wad'ul mar'ati wa hiya murdiun, yaitu seorang suami mengumpuli istri dan istrinya itu sedang menyusui. Jadi proses penyusuan, jadi sudah melahirkan terus lagi proses menyusui. Cuman ini tetap dilakukannya harus sudah lampu hijau, artinya tidak nifas, tidak haid, tidak waktu yang dilarang. Ada yang mengatakan al-ghilah itu hubungan suami terhadap istrinya itu sedang hamil, hamil. Itu di Arab sana dikatakan al-ghilah. Ghilah itu suatu proses atau perbuatan suami terhadap istri, atau hubungan atau mengumpulinya suami terhadap istrinya sedangkan istrinya sedang menyusui atau hamil. Ternyata karena tidak ada efek dan membahayakan bagi anak, maka tidak apa-apa. Sehingga dalam hadis ini akhirnya muncul sebuah pendapat bahwasanya ngumpuli istri itu tidak dilarang walaupun istrinya sedang hamil atau sedang menyusui. Yang dilarang itu ketika nifas, ketika haid. Jadi ketika menyusui tidak apa, ketika hamil bahkan ada apa namanya, bagi yang istri-istri baru pertama hamil, kalau sudah besar itu malah ada yang menyarankan untuk melakukan hubungan suami istri mempermudah jalannya anak. Ini bagi seorang istri yang awal-awal atau baru mengalami hamil. Jadi kesimpulannya tidak ada larangan di sini. Yang penting bukan pas haidah maupun nifas. Jadi itu al-ghilah adalah ngumpulinya suami terhadap istri dan istrinya sedang menyusui atau sedang hamil. Summa sa'alu kemudian bertanya siapa sahabathu terhadap Nabi, terhadap Rasul, anil azli, tentang azl. Ada sahabat bertanya tentang azl. Faqala maka menjawab siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dzalikal wa'dul khafiyyu, kata Nabi. Dzalika adapun itu di sini maksudnya adalah al-azl, itu al-wa'du al-khafiyyu, mengubur anak secara diam-diam, secara rahasia. Rawa meriwayatkan terhadap hadis siapa Muslimun, Imam Muslim. Azl itu apa? Nanti kita lanjutkan dulu karena hadis yang berkaitan di bawahnya. Wa Nabi Sa'idin, dan diceritakan dari Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu an, anna rajulan, sesungguhnya laki-laki, qala berkata siapa rajul, bertanya, ada laki-laki bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna li jariyatan, inna sesungguhnya li milik saya, bagi saya,
jariyatan, budak perempuan. Wa ana azilu, dan ana adapun saya itu azilu melakukan azl, siapa saya, anha dari jariyah. Wa ana adapun saya itu akrohu, tidak senang siapa saya, antahmila terhadap hamil siapa jariyah. Wa ana adapun saya itu uridu ingin siapa saya ma terhadap perkara, yuri itu yang menghendaki siapa ar-rijalu kaum laki-laki. Wa innal yahuda, dan sesungguhnya orang Yahudi itu tahadasa berkata, bisa berpendapat, annal azla, sesungguhnya azl itu al-mau'udatu as-sughra, itu al-mau'udatu mengubur anak hidup-hidup, as-sughra yang kecil, menurut orang Yahudi. Qala berkata siapa Rasulullah, kadzabat al-yahudu, kadzabat dusta, bohong siapa al-yahudu, orang Yahudi. Jadi hadis ini mengomentari pendapat orang Yahudi bahwasanya azl itu mengubur anak hidup-hidup. Tapi dibantah oleh Nabi, qala kadzabat al-yahudu, kata Nabi dusta orang Yahudi. Lau aroda, seandainya menghendaki siapa Allah ayakhluqa terhadap menciptakan siapa Allahu terhadap anak, terhadap makhluk, mastata'ta maka tidak mampu siapa kamu, antasrifa terhadap berpaling siapa kamu terhadap kehendak Allah. Rawa meriwayatkan terhadap hadis siapa Ahmad, Imam Ahmad, wa Abu Dawud, dan Imam Abu Dawud. Wa lafdu, adapun teks atau lafaz hadis itu lahu milik Imam Abu Dawud, wa Nasai, dan Imam Nasai, wa Tohawi, dan Imam Tohawi. Wa rijalu, adapun rawi-rawinya hadis itu siqatun, dapat dipercaya. Ini hadis ini terus berkelanjutan sama. Jadi nanti pembahasannya dilanjutkan, maknani dulu hadis berikutnya yang sama. Wa an Jabirin, dan diceritakan dari Jabir, qala berkata siapa Jabir, kunna ada siapa kami itu na'zilu melakukan azl, siapa kami, ala ahdi Rasulillahi pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal Qur'anu, sedangkan adapun Al-Qur'an, nah, wawunya ini wawu khaliyah, sedangkan adapun Al-Qur'an itu yanzilu, masih turun apa Al-Qur'an. Walau kana, dan seandainya ada apa azl itu syai'an sesuatu, yunha yang dilarang, anhu dari azl apa sesuatu, lanahana sungguh melarang siapa, sungguh naha melarang na pada kami siapa Rasul na pada kami, anhu dari azl Al-Qur'an terhadap Al-Qur'an. Mutafaqun, disepakati alaihi atas hadis. Wali Muslimin, dan milik Imam Muslim, hadis yang miliknya Imam Muslim redaksinya berbeda. Fabalahu, maka sampai apa dzalika itu azl, karena sudah dibahas oleh para sahabat, akhirnya sampailah pembahasan azl itu Nabi Allah terhadap Nabiullah sallallahu alaihi wasallam. Falam yanha, maka tidak melarang siapa Nabi na terhadap kami, anhu dari azl. Sehingga di dalam beberapa hadis di sini azl itu kalau digabungkan semua hadis-hadis yang ada itu berarti tidak dilarang oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Azl itu apa? Azl itu
melakukan hubungan suami istri, suami dengan istri campur melakukan bersetubuh, kemudian ketika sudah mencapai puncaknya suami ini, ketika keluar sperma itu dicabutnya dari lokasi situ, kemudian dikeluarkan di luar lokasi. Jadi mengeluarkan sperma di luar daripada tempatnya istri, di luar kubul. Itu namanya azl. Jadi sudah mencapai puncaknya atau klimaksnya, dicabutlah, kemudian disemprotkan di luar. Jadi kerannya dicabut, disemprotkan di luar. Itu namanya azl. Jadi azl itu seorang suami ketika mengumpuli istrinya, kemudian ketika mengeluarkan spermanya di luar, dikeluarkan di luar. Nah, ini sebenarnya ada unsur antara rugi dan tidak rugi, nyaman dan tidak nyaman di antara kedua belah pihak. Nah, ini yang bisa memahami ini berarti tentu orang yang sudah mengalaminya. Kalau kamu yang belum mengalami ya tidak bisa dengan jelas. Ini perlu memang orang yang sudah mengalaminya akan merasakan perbedaan. Tetapi intinya di dalam hadis yang ada ini, kalau kita simpulkan di antara beberapa hadis yang ada di dalam kitab Bulughul Maram ini, itu tidak ada larangan. Jadi tidak dilarang. Istilahnya azl itu kalau sekarang mudah dipahami itu KB alamiah, KB alami. Makanya di antara hadis tadi ada yang mengatakan seandainya Allah mentakdirkan jadi, orang tidak akan bisa menghindar daripada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya hadis ini hadis yang memperbolehkan azl itu dibuat pedoman bagi orang-orang yang berpendapat bahwasanya memang KB itu hukumnya diperbolehkan. Karena bukan memutus daripada perkara yang ditakdirkan oleh Allah, bukan menghindari. Karena memang kalau sudah ditakdirkan oleh Allah tidak bisa menghindar. Jadi intinya azl itu ialah seorang suami melakukan hubungan suami istri, dan ketika mengeluarkan spermanya dia dihindari, tidak dikeluarkan di dalam kemaluan istri atau di rahim istri, tapi dikeluarkan di luar. Dan itu di dalam hadis di sini tidak dilarang oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Falam yanhana anhu. Kemudian dalam hadis atasnya wal Qur'anu yanzilu. Kalau memang dilarang dan Al-Qur'an masih turun, maksudnya masih ada wahyu turun, tentu ada wahyu yang turun melarangnya, tetapi tidak ada. Sehingga ini membantah pendapat kaum Yahudi juga, dan juga dibuat pedoman orang-orang yang mengikuti madhab boleh ber-KB. Jadi intinya KB secara alami itu kalau mudah dipahaminya azl sekarang itu. Jadi menghindarkan diri dari supaya tidak hamil. Wa an Anasin, ini bab terakhir tentang pergaulan suami terhadap istri. Wa an Anas bin Malikin, dan diceritakan dari Anas bin Malik radhiyallahu an, anna nabiyya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena ada siapa Nabi itu yatufu keliling, tawaf itu keliling, karena memang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mempunyai beberapa istri.
yatufu keliling ala nisa'i atas istri-istrinya Nabi biguslin wahidin, biguslin dengan mandi wahidin yang satu. Akhraja duanya, akhraja mengeluarkan siapa Bukhari Muslim hu terhadap hadis. Jadi hadis ini mutafakun alaih karena yang mengeluarkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wal lafdu, tetapi lafadz hadis, teksnya hadis ini itu li muslimin, milik Imam Muslim. Jadi di dalam hadis ini bahwasanya mandi setelah melakukan hubungan suami istri itu walaupun beberapa kali berhubungan itu boleh mandinya cukup sekali, karena memang mandi, diharuskan mandi itu memang ketika mau melaksanakan kewajiban sholat, karena sholat harus suci, maka mandi itu keadaan hadas besar sehingga harus bersuci. Nah, ketika melakukan hubungan suami istri semalam itu sampai 2-3 kali, 4 ronde, 5 ronde, tetap mandi sekali tidak apa-apa. Yang penting mandi itu bukan karena bersetubuhnya berapa kali, sekali 2 kali mandinya harus 2 kali, bersetubuh 3 kali mandinya harus 3 kali, bukan. Mandi itu memang wajib bagi orang yang melakukan hubungan intim, baik itu yang suami maupun istri, tetapi juga kenapa harus mandi itu karena untuk melaksanakan kewajiban, yaitu sholat. Sehingga Nabi pernah beberapa kali pun tetap mandinya sekali, itu boleh-boleh saja. Jadi bab isyratin nisa atau pergaulan suami istri sampai di sini banyak sekali hal-hal yang kita ambil pelajaran di dalam bab ini. Intinya pada suami dan istri harus saling menghargai, baik suaminya menghargai istrinya, istrinya juga menghargai suaminya. Tetapi tetap dalam rumah tangga yang menjadi pimpinan rumah tangga adalah suami. Walaupun suami menjadi pimpinan rumah tangga, tetap tidak boleh semena-mena, harus sesuai dengan aturan yang telah diberikan, diajarkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai pimpinan itu juga merupakan fadilah atau keutamaan yang diberikan Allah terhadap kaum laki-laki. Tetapi di samping itu, di balik itu ada tanggung jawab. Di dalam rumah tangga yang menjadi pimpinan laki-laki, tetapi di dalam rumah tangga juga yang menjadi tanggung jawab makan dan tidaknya nafkah semua yang ada di dalam rumah itu kewajiban suami. Jadi diangkat derajatnya, tapi juga tanggung jawabnya. Maka baik istri, anak, dan siapa saja yang ada dalam rumah tangga, makan, pakaian, itu semuanya yang bertanggung jawab adalah suami, bukan istri. Jadi nafkah keluarga itu tanggung jawab suami, bukan tanggung jawab istri. Itulah diangkat jadi kepala rumah tangga, tapi juga diberikan beban. Tapi seandainya istri juga mencari nafkah, ya boleh-boleh saja asal suaminya meridhoi, asal suaminya mengizinkan. Tapi tetap harus ada persetujuan dari suami. Dan tetap yang sebenarnya bertanggung jawab bukan istri, tapi suami. Memberi makan, pakaian, dan lain-lain sebagainya, termasuk menjaga keluarganya selamat dan tidaknya, itu tanggung jawab daripada kepala rumah tangga, yaitu suami. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro.
jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Jadi selamat dan tidaknya keluarga itu juga tergantung pimpinannya. Pimpinan rumah tangga suami. Jadi suami itu berat sekali bebannya, maka dari itu bagi kawan-kawan yang mau menikah, memang rugi tidak nikah, tapi juga kalau mau menikah harus mempersiapkan diri benar, karena memang terutama laki-laki, karena memang laki-laki itu adalah bertanggung jawab, baik itu nafkah lahir batin, baik nafkahi istri, anak, dan siapa yang ada di dalam rumah tangga itu adalah tanggung jawab suami atau laki-laki. Mungkin ini bab tentang mempergauli istri, hadis-hadis yang berkaitan dengan pergaulan suami terhadap istri. Babus sodaki. Adapun ini bab tentang sodak atau maharun atau mas kawin. Jadi mas kawin itu dalam menikah itu termasuk salah satu daripada rukun min arkanin nikah. Sodak itu nama lain dari mahrun. Jadi nama sodak, mahrun, mas kawin itu bisa disebut sodak, bisa disebut mahrun, bisa disebut nihla, bisa disebut atiyah, bisa disebut banyak sekali nama-namanya. Di antaranya adalah sodak. Di sini disebutkan pakai kalimat sodak karena memang sedekah, sodakoh, pemberian daripada suami untuk istri. Wa Anasin, dan diceritakan dari Anas, sahabat Anas radhiyallahu anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu, sesungguhnya Nabi itu a'taqa, telah memerdekakan siapa Nabi Sofia terhadap Sofia, wa ja'ala, dan menjadikan siapa Nabi itqoha terhadap kebebasan Sofia, sodaqoha, sebagai mas kawinnya Sofia. Muttafaqun, disepakati alaihi, atas hadis. Sofia binti Hayy bin Akhtab ini adalah salah satu istri baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Istri yang tadinya seorang budak tapi kemudian dimerdekakan. Biaya merdekanya itu dijadikan mas kawin oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa Nabi Salamah bin Abdurrahman, dan diceritakan dari Abi Salam bin Abdurrahman radhiyallahu anhu, annahu, sesungguhnya Abi Salamah qala, bersabda siapa itu, qala berkata siapa Abi Salamah bin Abdurrahman, saal itu bertanya siapa saya, Abu Salamah bertanya Aisyah terhadap Siti Aisyah radhiyallahu anha, itu kam berapa? Karena ada apa sodaku Rasulillah, mas kawinnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Qalat, menjawab siapa Aisyah, karena ada apa sodaqihi, karena ada apa sodaqahu, itu sodaqahu li azwajihi, sodaqahu mas kawinnya Rasul, li azwajihi, untuk istri-istrinya Rasul itu isnatai asyrota ukiyah wa nasan, 12 ukiyah wa nasan, dan 1 nas. Qalat, berkata siapa Aisyah, atadri, apakah tahu kamu, apakah tadri, mengetahui siapa kamu, itu apa nasu, adapun 1 nas. 1 nas itu berapa, tahu tidak kamu? Qala, menjawab, qultu, berkata siapa saya, la, tidak tahu. Qalat, berkata siapa Aisyah, itu nisfu ukiyah, jadi 1 nas itu nisfu ukiyah. Fatilka, maka adapun itu khamsumiyati dirhamin, 500 dirham. Jadi 12 ukiyah dan setengah, 12 setengah ukiyah itu kalau dikuruskan dengan dirham, 500 dirham. Dirham itu duit perak, 1 dirhamnya
Itu tergantung harga perak berapa. Fahadha, maka adapun ini itu sodaku Rasulillah, mas kawinnya Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, li azwajihi, untuk istri-istrinya Rasul, li azwajihi, untuk istri-istrinya Rasul. Rawam, riwayatkan terhadap hadis siapa? Muslimun, Imam Muslim. 500 dirham itu umumnya mas kawin baginda Nabi terhadap umumnya istrinya, sebagian besar istrinya. Tapi ada yang tadi Sofia bukan pakai 500 dirham tapi pakai kebebasan daripada Sofia. Ada juga yang lebih dari ini ketika menikah dengan putri raja. Tapi secara mayoritas, secara kebanyakan Nabi menikah itu rata-rata istrinya diberikan mas kawin 500 dirham. 1 dirhamnya itu berapa rupiah tergantung harga perak. Harga peraknya berapa 1 gramnya, maka nanti digeruskan dikalikan 500 dirham. Ya, sekarang tinggal kita lihat harga perak berapa. Yang jelas ini mas kawin Nabi terhadap umum istri-istrinya. Jadi kalau mengikuti Nabi mau menikah ya jangan kurang dari 500 dirham. Cuman di dalam hadis-hadis berikutnya yang disebutkan itu mas kawin yang paling baik bukan yang paling besar, bukan yang paling banyak, tapi yang paling mudah didapatkan. Jadi khairus shadaq aisaruha. Sebaik-baik mas kawin itu paling mudahnya, bukan paling banyak-banyaknya, tapi paling gampang, paling mudah digapai, paling mudah didapatkan. Mungkin sampai di sini dulu pengajian pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita kaji diberikan oleh Allah, dijadikan ilmu yang berkah dan manfaat fid din wa dunya wal akhirah. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.